Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hurairah bertanya dengan lafal man as'adu, siapakah yang paling bahagia? Ya. Mungkin orang-orang mendapatkan syafaat, tapi ada yang mendapatkan bagian besar dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pernah kita jelaskan tidak semua orang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan tatkala melewat sirat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Namun tidak semua selamat. Banyak di antara mereka akhirnya terjerumus, tersungkur dalam neraka jahanam. Ya. Kemudian orang-orang yang meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertingkat-tingkat. Ada yang meraih bagian banyak dari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapakah mereka? Semakin ikhlas, semakin besar meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah. Orang yang paling bahagia meraih syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang ikhlas, mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Maka yakinlah kalau Anda semakin jauh dari riya, semakin tidak ingin dipuji oleh manusia, semakin tidak ingin disanjung oleh manusia, semakin tidak butuh pengakuan manusia, yang penting pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala, Anda akan semakin meraih syafaat yang banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau Anda ternyata hati Anda masih ingin dipuji, masih ingin diakui, masih ingin disanjung, masih ingin dihormati, maka ya ini mengurangi kadar syafaat yang akan Anda raih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya orang yang tidak berbuat syirik sama sekali, dia meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya, ikhtaba'tu da'wati, ya, likulli nabiyyin da'watun. Sungguhnya setiap nabi punya doa yang pasti dikabulkan. Kata Nabi, wa inni ikhtaba'tu da'wati, adapun doaku aku simpan. Ya, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat kelak. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Maka syafaatku akan mengenai insyaallah setiap umatku yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah. Jadi mengatakan syafaatku pasti akan mengenai orang yang meninggal tidak berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu syafaat itu ada syaratnya. Pertama, ya, kata Allah, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atum syai'an illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka tidak bermanfaat. Syafaat mereka tidak bermanfaat, kata Allah, kecuali setelah izin Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang yang Allah kehendaki dan Allah ridhai. Jadi syafaat itu tidak bisa orang kasih serta-merta syafaatnya bermanfaat. Tunggu dulu Allah kasih izin baru dia bisa beri syafaat. Yang kedua, kepada siapa? Kepada orang yang Allah ridhai dan Allah kehendaki. Kalau Allah tidak kehendaki, sudah dikasih izin syafaat, tapi Allah tidak kehendaki, Allah bilang tidak bisa. Cari yang lain, baru kasih syafaat ya, yang lain. Maka kita berusaha menjadi orang yang diridhai oleh Allah, yaitu bagaimana caranya? Tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan ridha kepada kita dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diizinkan untuk diberikan kepada kita. Kalau orang kemudian mengharap syafaat dari Nabi tapi dia syirik, pakai jimat, minta kepada kuburan, gimana mau dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oleh karenanya, di antara syafaat-syafaat Nabi, di antara perkara yang menakjubkan dari Ibnul Mulaqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnul Mulaqin, gurunya Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia punya juga buku Syarah Sahih Al-Bukhari, judulnya At-Tawdih. Ya, kalau enggak salah 40-an jilid ya, banyak ya. Ya. Saya mau beli tapi keberatan begitu ya. Terlalu banyak. Jadi saya beli Fathul Bari saja. Ya. Tapi ada di program ada. Dia mengatakan di kitabnya Tawdih jilid 3 halaman 149, setelah dia menyebutkan macam-macam syafaat Nabi punya syafaat begini, gini, dia sebutkan kalau tidak salah 7 macam. Kemudian dia berkata, setelah menyebutkan syafaat Nabi ada 7 model, dia berkata, Allahumma la tahrimna syafa'ata rasulika ya 'allamal ghuyub. Dia berdoa, ya Allah, jangan kau halangi kami dari syafaat nabimu, wahai yang mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi dia minta syafaat kepada siapa? Minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta syafaatnya kepada Allah agar Allah tidak menghalangi